Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan tentang hidup baru, new life. Hidup baru atau manusia baru, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang ini, antara lain hidup baru adalah sebuah kehidupan di mana senantiasa bertumbuh, di mana kehidupan kita senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Itulah hidup baru. Dan manusia baru adalah manusia yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Hidup baru berarti suatu keadaan di mana kehidupannya sudah berubah, tidak sama seperti kehidupan sebelumnya. Seorang manusia baru hidupnya akan mendengar dan menerima pengajaran yang nyata di dalam Yesus. Manusia yang mempunyai hidup yang baru, ya, kita melihat perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai contoh tidak berdusta, tidak ada dusta, ya. Dalam perilakunya tidak mau berdusta. Itulah orang yang sudah memiliki hidup baru dan selalu berkata benar kepada orang lain, tidak menuntun orang lain ke arah yang tidak benar. Dia selalu mengarahkan orang, menuntun orang lain kepada hal-hal yang benar, tidak menjerumuskan orang. Itulah perilaku orang yang sudah hidup baru, yang memiliki hidup baru. Dan seterusnya, ketika dia marah, tidak mengundang dosa, tidak sampai berbuat dosa. Dia selalu bisa mengendalikan kemarahan. Walaupun kita marah, tetapi kita bisa mengendalikan sehingga tidak dengan marah ini kita berbuat dosa. Seterusnya, ciri-ciri orang yang sudah hidup baru, yang memiliki hidup yang baru, ciri-cirinya antara lain mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah salah satunya ciri-ciri orang yang sudah memiliki hidup yang baru. Ya, kita pertama sekali mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dalam hidupnya ada perubahan. Ya, perubahan artinya tidak melakukan hal-hal yang perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan sebelumnya, sehingga dia berubah menjadi tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yang selalu membawa dia dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ada perubahan. Yang berikut, dia mempunyai belas kasihan. Dia mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Injil Yohanes yang mengatakan sebagai syarat untuk memperoleh kehidupan kekal itu adalah syaratnya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi sepanjang kita tidak bisa mengasihi sesama kita, apalagi mengasihi Tuhan, ya, tidak mengasihi Tuhan, itu adalah salah satu yang menghalangi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itu bisa dibaca dalam Injil Yohanes. Seterusnya, orang yang memiliki hidup yang baru juga ciri-cirinya hidup dalam iman. Dia selalu hidup dalam iman. Jadi iman orang yang sudah memperoleh hidup yang baru itu adalah tidak tergoyahkan, ya, tidak tergoyahkan, artinya sudah teruji, ya, sudah teruji imannya. Orang yang sudah memiliki hidup yang baru. Dan yang terakhir yaitu selalu menjaga perilakunya. Ya, dia bisa mengendalikan diri. Dia menjaga perilakunya dengan bisa mengendalikan diri dalam hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang berbuat dosa, dia tidak mau melakukannya. Jadi manusia berdosa itu
itu mestinya harus, ya, manusia yang sudah berdosa itu harus menjadi manusia baru, ya. Manusia yang sudah berdosa harus menjadi manusia baru. Bagaimana cara manusia berdosa itu menjadi manusia baru? Dia harus bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Kenapa harus kita menjadi manusia baru? Agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga, kerajaan yang penuh dengan kesempurnaan, kebahagiaan, anugerah Tuhan, dan lain sebagainya. Manusia yang hidup dalam kehidupan yang baru, yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, yang senantiasa membimbing, mengarahkan, menegur, menghibur, dan menguatkan kita dalam melakukan kehendak Kristus. Jadi manusia yang hidup dalam kehidupan yang baru ini selalu dituntun oleh Roh Kudus, ya, selalu diarahkan oleh Roh Kudus, ditegur, dihibur, dikuatkan, dan selalu disertai kita untuk melakukan kehendak Kristus. Itulah manusia yang hidupnya dalam kehidupan yang baru, yang telah dibaharui. Barangkali demikian. Thank you.